Brasil yang sangat dikenal sebagai penghasil pemain-pemain berbakat seringkali menelurkan bintang yang berposisi sebagai striker. Meski tidak sedikit pula yang hadir dari posisi gelandang hingga pemain bertahan, jarang dari mereka yang muncul sebagai penjaga gawang. Di era sekarang ini, nama Alisson Becker hingga Ederson Moraes barangkali menjadi kiper paling berbakat asal Brasil. Sebelumnya ada juga nama Julio Cesar yang berjaya bersama Inter Milan. Kemudian sebelum ketiga kiper itu muncul sebagai bintang di bawah mistar asal Brasil, terdapat nama Nelson Dida yang sangat melegenda. Oleh IFFHS, Dida bahkan dinobatkan sebagai kiper terbaik asal Brasil di abad ke-21. Nama Dida memulai karir profesionalnya di Vitória pada tahun 1992. Dida dikenal sebagai kiper yang gesit dan memiliki refleks mengagumkan. Itu terjadi setelah di usia muda, Dida pernah bergabung dengan tim bola voli hingga bola tangan. Saat memulai debut profesional, Dida bahkan sudah menciptakan prestasi bersama tim junior Brasil. Tercatat, dia pernah menjuarai kompetisi junior Copa America hingga Piala Dunia U20 antara tahun 1992 hingga 1993. Pada tahun 1993, Dida bahkan mendapat penghargaan Bola de Prata yang ditujukan untuk kiper terbaik liga. Prestasi itu pun membuatnya diangkut oleh klub sekelas Cruzeiro. Bersama klub tersebut, Dida yang bertahan selama 5 tahun berhasil menyumbangkan banyak gelar, termasuk Copa do Brasil dan Copa Libertadores. Saat masanya tiba tampil di tim utama Brasil, Dida melakoni debut di ajang Copa America tahun 1995 guna menggantikan posisi Claudio Taffarel yang terkena skors. Performa gemilang Dida membuat bakatnya tercium hingga ke benua Eropa. Saat itu, raksasa Italia AC Milan menunjukkan minat yang sangat besar kepadanya. Tanpa basa-basi, tepat pada Mei 1999, kedua belah pihak resmi menyelesaikan negosiasi di angka 3 juta euro. Namun pada saat itu sempat terjadi masalah pada dokumen kontrak, sehingga membuat Dida lebih dulu dipinjamkan ke Lugano yang bermain di kompetisi Swiss. Di masa peminjamannya bersama Lugano, Dida sempat menjadi pilihan utama timnas Brasil di laga final Copa America 1999. Pada momen tersebut, Dida juga sempat dipinjamkan ke Corinthians dan segera menobatkan diri sebagai kiper spesialis tendangan penalti. Dalam perjalanannya menuju gelar Campeonato Brasileiro, Dida sempat menjadi penyelamat di sejumlah tendangan penalti. Lalu yang paling terkenal adalah saat dirinya sukses mempersembahkan trofi Piala Dunia antar klub tahun 2000. Di laga melawan Vasco da Gama yang dihuni Romario dan Edmundo, Dida menjadi pahlawan dalam laga adu penalti yang dimenangkan Corinthians. Setelah segala persoalan kontrak sebelumnya telah diselesaikan, Dida akhirnya bisa melakoni debut dengan AC Milan pada September 2000. Pada laga melawan Besiktas di kompetisi Liga Champions Eropa, Dida membantu AC Milan menang dengan skor telak 4-1. Nahas, ia segera terkena skandal pemalsuan paspor pada tahun 2001, sehingga mendapat hukuman dari UEFA berupa larangan tampil di benua biru selama 1 musim penuh. Walhasil, Dida kembali dipinjamkan ke Corinthians sebelum pulang ke San Siro pada tahun 2002. Sekembalinya dari tanah kelahiran, Dida bertemu dengan Carlo Ancelotti sebagai allenatore Milan. Pelatih yang memang menyukai kiper dengan postur tinggi besar itu pun merasa sangat terkesan dengan Dida. Sejak diberi kesempatan di kompetisi Liga Champions Eropa untuk menggantikan Christian Abbiati yang terkena cedera, Ancelotti langsung memutuskan bahwa Dida adalah kiper utama Milan. Di musim pertamanya bersama Rossoneri, Dida hanya kebobolan 30 gol, serta membantu Milan memenangkan trofi Coppa Italia dan Liga Champions Eropa. Pada laga final Liga Champions Eropa tahun 2003, Dida menunjukkan jati diri sebagai kiper yang jago dalam duel adu penalti.
Kiper asal Brasil tersebut sukses menyelamatkan gawang Milan dari sontekan David Trezeguet, Marcelo Zalaeta, dan Paulo Montero. Bahkan seusai pertandingan, pelatih Juventus Marcelo Lippi mengungkapkan fakta bahwa 4 pemainnya menolak mengambil penalti melawan Dida. Pada laga final itu pula, Dida dianggap sebagai kiper yang mampu menjadi pesaing terberat Gianluigi Buffon. Saat Buffon akhirnya mampu ditaklukkan Andriy Shevchenko, Dida justru mendapat pelukan penuh semangat di akhir penentuan gelar Liga Champions Eropa ke-6 buat Milan. Buah dari kegemilangannya itu pula, Dida duduk di tangga ke-13 dalam daftar Ballon d'Or. Praktis, Dida menjadi kiper pertama asal Brasil yang dinominasikan ke dalam penghargaan yang paling prestis tersebut. Pada musim 2003-2004, Dida memang gagal mempertahankan gelar Liga Champions Eropa. Namun dia berhasil mengalahkan Gianluigi Buffon dalam penghargaan kiper terbaik Serie A setelah hanya kebobolan 20 gol saja. Pada musim berikutnya, Dida sempat mencatat rekor luar biasa di Serie A, yaitu hanya kebobolan sebanyak 10 gol saja dari 18 pertandingan. Sayangnya, musim 2004-2005 menjadi anti klimaks yang cukup menusuk buat perjalanan Milan dan Dida itu sendiri. Sebab selain Milan hanya duduk sebagai runner-up kompetisi Serie A, mereka juga ditaklukkan secara memalukan oleh Liverpool di laga final Liga Champions Eropa. Dalam hal ini, reputasi Dida sebagai kiper spesialis adu penalti sempat ternoda. Beruntung, segala luka yang didapatkan di tahun 2005 berhasil terbayar 2 tahun setelahnya. Dida yang masih menjadi andalan Milan berhasil memenangkan trofi Liga Champions Eropa ke-7 buat Milan dengan mengalahkan Liverpool di laga final. Perlu diketahui pula bahwa di ajang Piala Dunia 2006, Dida menjadi pilihan utama di bawah Mister Brasil meski akhirnya harus tumbang dari Prancis di babak perempat final. Namun begitu, Dida menjadi pemain yang paling minim kritikan, usai hanya kebobolan 2 gol dari total 5 pertandingan yang dimainkan. Pada tahun-tahun berikutnya bersama Milan, Dida mulai sering diganggu cedera lutut hingga punggung secara berulang. Hal itu membuat kesempatan bermainnya berkurang, terlebih saat Ancelotti putuskan hengkang pada tahun 2009. Kursi kepelatihan Milan yang mulai diisi Leonardo membuat Dida tidak mendapat kesempatan. Pelatih asal Brasil itu lebih memilih untuk menyingkirkan Dida dan sempat mengandalkan Marco Storari. Lalu tepat sejak tahun 2010, Dida pergi meninggalkan Milan. Sempat beristirahat selama 2 tahun, Dida bergabung dengan Portuguesa pada tahun 2012. Lalu dia bermain untuk Grêmio hingga internasional sebelum akhirnya putuskan pensiun pada tahun 2016. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.